menjaga protokol kesehatan. Oke, ya sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, kita akan mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, dan baiknya kita berdoa sesuai dengan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Citra Ayu hadir. Afifah hadir. Lalu Ifta hadir. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah tidak ada yang tidak hadir, semua sehat. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi hari ini, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ada yang ingat? Iya, Miftah, silakan. Menjahit rok. Iya, minggu lalu kita sudah menjahit rok, kamu sudah belajar bagaimana menjahit rok dengan benar. Hari ini kita akan masuk ke materi busana rumah, ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang menganalisis pola busana rumah secara grading dengan manual. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian busana rumah dengan benar, lalu menentukan kriteria busana rumah dengan tepat, dan yang terakhir adalah menguraikan prosedur pembuatan pola busana rumah dengan sistem manual dengan benar, ya, secara grading. Selanjutnya, metode yang akan Ibu pakai hari ini ya untuk penilaian harian ada diskusi kelompok, ada tanya jawab, dan juga ada penugasan. Ya, kita masuk ke dalam materi ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi busana rumah, Ibu mau menunjukkan satu gambar di depan. Siapa yang bisa mengetahui perbedaan gambar yang ada di depan? Ya, silakan Pertiwi. Perbedaannya perbedaan ukuran. Perbedaan ukuran. Ya. Untuk motif dan juga model apakah sama? Sama. Perbedaan ukuran. Yang sebelah kiri lebih apa? Lebih kecil. Lebih kecil, yang tengah? Sedang. Dan yang sebelah kanan besar. Ya, yang sebelah kanan besar. Nah, kita akan mempelajari kenapa sih gambar ini beda-beda, ya. Coba, ya, lihat. Semuanya perhatikan ke depan. Busana rumah. Ya. Busana rumah. Apa sih busana rumah? Busana rumah, ya, atau disebut juga dengan busana sehari-hari, adalah busana yang dikenakan untuk kegiatan sehari-hari di dalam rumah atau sekitarnya. Sekitarnya apa saja? Ada yang bisa bantu? Ke warung sekitarnya nggak? Terus kemana lagi? Hah? Ke pasar, ke Alfa, betul ya, itu sekitarnya ya. Tapi kalau misalnya jauh-jauh berarti termasuk enggak ya, sekitarnya aja ya. Nah, kriteria dan macam-macam busana rumah. Kriterianya apa sih untuk busana rumah? Yang pertama, bahan mampu menyerap keringat sehingga nyaman saat dipakai. Lalu yang kedua, memiliki kualitas yang kuat, awet, namun ringan, dan juga tidak mudah sobek, ya. Yang ketiga, menggunakan material yang baik dan berkualitas. Lalu yang keempat, mudah dalam perawatannya atau mudah dicuci. Kenapa mudah dicuci? Ada yang tahu? Kenapa? Karena busana rumah kamu pakai terus menerus, iya tidak? Beda sama baju sekolah. Contohnya hari ini kamu pakai baju muslim, kamu hanya pakai seminggu sekali. Setiap hari Jumat. Nah, kalau busana rumah, apa ada yang pernah pakai busana? Misalnya pakai daster warna pink hari Senin aja misalnya. Ada yang begitu? Enggak ada ya. Jadi harus mudah dicuci. Lalu memiliki jahitan yang bagus dan halus. Jahitannya harus kuat. Ya, karena apa? Karena tadi, karena dia sering dipakai, sering dicuci. Lalu yang terakhir adalah aman untuk orang yang memiliki masalah kulit ataupun kulit sensitif, agar terhindar dari iritasi ataupun alergi. Maksudnya apa, Bu? Bahan-bahannya jangan yang membuat orang alergi. Kan kalau orang yang punya penyakit kulit atau memiliki masalah kulit, dia akan gatal-gatal, ya. Jadi bahan untuk busana rumah harus aman untuk orang yang
memiliki masalah kulit. Oke, selanjutnya macam-macam busana rumah. Ini gambar apa? Ada tulisannya. Jadi ya daster. Daster ini biasa digunakan untuk siapa? Ibu rumah tangga. Tapi kamu seumur kamu ada yang pakai daster nggak? Ada. Kenapa? Karena model daster sekarang bagus-bagus ya. Kenapa daster menjadi favorit di rumah? Adem, nyaman, apalagi simple. Iya, kalau kamu ngurus apa-apa atau untuk ibu-ibu yang punya bayi kan ini mudah ya, gampang, perawatannya juga gampang dan dicucinya hanya satu, ya kan? Selanjutnya ada apa ini? Piyama. Piyama kalau zaman dulu piyama hanya digunakan untuk tidur, ya kan? Mau tidur baru ganti baju. Tapi untuk sekarang piyama juga bisa digunakan untuk apa? Nonton televisi di rumah, bisa kan? Kamu begitu habis mandi pakai piyama, ya ketawa ya. Piyama apakah harus panjang? Tidak, ada juga yang pendek celananya ya, bajunya juga ada yang pendek. Selanjutnya ini baby doll, ya. Baby doll terdiri dari dua bagian, maksudnya celana dan baju. Kira-kira di depan ini terbuat dari bahan apa? Katun bisa, kaos ya, karena dia tidak ada bukaan kan, bentuk kerahnya dari kaos. Selanjutnya ada celana pendek, ya. Celana pendek pastinya jadi kegemaran remaja pada saat di rumah, ya Kak? Karena selain nyaman, bisa juga kamu untuk apa? Untuk gaya. Terus kalau keluar nggak perlu ganti lagi, ya, ya kan? Lalu selain kaos ada apa lagi? Selain celana ada kaos, ya. Kaos ini juga sangat apa? Kalau di rumah sangat nyaman, lalu simple. Kaos sekarang gambarnya juga macam-macam, jadi nggak malu kalau kamu keluarnya. Nah, bahan yang biasa digunakan untuk busana rumah, ya biasanya ada katun, rayon, kaos, batik. Tapi batiknya bukan yang sutra. Batiknya yang terbuat dari apa? Bahan campuran, contohnya polyester, apalagi? Katun bisa, hanya motifnya batik, ya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian grading pola, ya. Nah, pengertian grading pola. Grading pola itu apa sih, Bu? Grading pola adalah proses memperbesar atau memperkecil suatu pola menjadi pola-pola dengan ukuran di luar pola asal. Grading pola berasal dari kata to grade, ya, dalam bahasa Inggris, yang berarti tingkat atau menyusun. Grading menurut David Wood, ya, adalah seni membesarkan dan mengecilkan pola sesuai dengan keseluruhan ukuran yang ada pada tubuh. Selanjutnya, grading biasanya menggunakan ukuran sedang atau medium, ya, biasa kita sebutnya dengan ukuran M, karena akan diperbesar menjadi ukuran besar atau large atau L dan dikecilkan menjadi ukuran kecil atau small, ya. Karena kita pelajaran PBI, kita menggunakan ukuran standar yaitu S, M, L, XL dan lain sebagainya. Nah, cara-cara menggrade pola atau metode grading ada beberapa cara, antara lain. Yang pertama adalah teknik melipat dan menggunting pola. Lalu ada teknik menggeser pola. Lalu ada menggunakan alat mekanik seperti jangka, busur derajat, penggaris atau piktograf. Yang keempat adalah teknik menumpuk beberapa lembar kertas dan pola sebagai pedoman. Ya, ini pernah kamu pelajari di tunik, pernah lihat pola tunik ya. Nah, manfaat grading bagi busana industri apa, Bu? Manfaatnya yang pertama adalah untuk mempercepat memperoleh pola busana yang dikehendaki dengan ukuran yang mendekati keinginan. Mendekati keinginan maksudnya ukuran tubuh kamu mendekati yang mana nih? Yang MK atau yang SK atau yang L, ya. Lalu yang kedua, untuk menyesuaikan ukuran dari pola busana umum atau baku ke ukuran yang dikehendaki. Nah, pedoman untuk membesarkan dan mengecilkan pola supaya terjadi keseimbangan yang merata adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran lingkar, yaitu semua selisih ukuran lingkar dibagi 4.
ada lingkar badan, lingkar pinggang, dan lingkar panggul. Sama seperti kamu membuat pola ukuran lingkar ini dibagi menjadi 4. Lalu ukuran lebar, ada lebar muka, lebar punggung. Selisihnya itu dibagi 2 karena pola digambar setengah bagian tubuh dan lebar bahu selisihnya tidak dibagi atau tetap. Bahu tidak dibagi atau tetap. Lalu ada ukuran memanjang, yaitu panjang muka, panjang punggung, panjang baju, panjang rok, panjang lengan, dan lainnya. Seluruh besar ukurannya diberi tambahan sedikit pada satu tempat di bawah atau di atas. Jadi polanya ditambah di atas atau di bawah, ya, atau dikurangi. Lalu yang keempat, ukuran lengan, yaitu selisih tinggi kepala lengan ditambahkan ke seluruh jahitan lengan berdasarkan selisih lingkar pangkal dibagi 2. Nah, ini adalah contoh pola grading piyama, ya. Kamu bisa lihat yang ini, yang lebih kecil pasti ukuran apa? S. Lalu tingkat ke bawah berarti ukuran apa? M. Ke bawahnya lagi L, ya. Selanjutnya, ini contoh daster yang memakai lengan, ya. Selanjutnya lagi, ini juga pola daster, ya. Oke, dari sini ini tadi gambar pertama, lalu gambar kedua dan gambar ketiga. Terlihat perbedaannya, ya. Yang S warnanya merah, yang M kuning, yang hijau yang L hijau, ya. Jadi pada saat kamu meng-grade atau grading pola, itu pola kamu harus berbeda warna supaya bisa atau mudah dibedakan, ya. Kalau yang ini tadi macam-macam nih ukurannya, banyak, ya. Oke. Selanjutnya ini salah satu contoh pecah pola, ya. Lihat ini polanya, daster, modelnya daster atau terusan, ya. Garis lehernya bulat, lengannya setali, bahannya rayon, lalu terdapat tali pinggang, ya. Selanjutnya analisis model yang kedua, ya. Daster atau terusan, garis lehernya bulat juga, pangkal lengan, bahannya rayon, namun bagian bawahnya align, ya, lebih lebar, ya. Oke, nah sekarang Ibu sudah menjelaskan materi, ya. Apakah cukup jelas? Ya, jelas, ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke. Nah sekarang, ya, kita akan mengerjakan LKPD, ya. Kita akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Di meja kamu sudah ada lembar kerja tiap kelompok. Kamu sudah duduk berkelompok kan? Ya. Sekarang silakan kerjakan. Satu kelompok kan kamu terdiri dari 4 orang, ya. Kerjakan. Waktunya adalah 10 menit. Ya, silakan kamu analisis desain, baca dulu langkah-langkah kerjanya yang ada di LKPD, lalu kamu berdiskusi dan nanti kita akan ada presentasi dari tiap-tiap kelompok. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Silakan kerjain ini. Ya, mudah ya. Waktunya habis, sudah 10 menit, ya. Kalian sudah berdiskusi. Sekarang apakah ada yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Ya, Vina, dari kelompok 4. Silakan Vin, maju berempat. Ya, sini boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Vina Melisa dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menganalisis desain busana rumah pada nomor 1. Jenis busananya piyama, kerah atau garis layarnya kerah lebar dengan lengan licin, motif atau coraknya tie-dye, tekstur bahan halus, jenis bahan katun. Ya, kita berikan applause ke kelompok 4. Terima kasih Vina dan kawan-kawan. Jangan duduk dulu. Apakah ada yang ingin menambahkan atau ingin berkomentar untuk presentasi kelompok 4? Ya, Afifah. Jenis bahan yang digunakan bisa juga menggunakan bahan raya. Ya, jenis bahan yang digunakan bisa juga menggunakan bahan raya. Setuju ya kelompok 4 ya? Oke, terima kasih kelompok 4. Silakan duduk. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan ya diskusi kelompoknya. Ya. Sekarang kita mau mencoba menyimpulkan materi kita hari ini. Apakah ada yang berani menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, Miftah, silakan. Busana rumah adalah busana yang dikenakan untuk kegiatan sehari-hari di dalam rumah atau di sekitarnya. Ya, busana rumah adalah busana yang dikenakan sehari-hari di dalam rumah ataupun di sekitarnya. Ada lagi yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan Regina. Untuk kriteria bahan busana rumah adalah mampu menyerap keringat, mudah dicuci, memiliki kualitas bahan yang kuat, awet dan ringan. Iya, kriteria busana rumah tadi apa? Mudah dicuci, menyerap keringat, dan memiliki jahitan yang kuat dan juga rapi. Ya, kamu tadi sudah mendengarkan materi, lalu sudah mengisi LKPD, ya, sudah berdiskusi dan presentasi. Apakah masih ada anak-anak ibu yang belum paham materi kita hari ini? Semua sudah paham ya? Nah, bagaimana menurut kalian pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Terima kasih ya. Sekarang kita akan melakukan evaluasi ya. Kita akan melakukan evaluasi melalui Google Form. Kalian boleh buka handphonenya ya. Ibu izinkan untuk membuka handphonenya. Kalian silahkan scan barcode yang ada di depan ya. Ibu juga sudah kirim melalui WhatsApp group. Silahkan isi linknya. Ya, ada 10 soal. Waktu kalian mengerjakan adalah 10 menit. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Oke, sudah 10 menit, waktunya habis. Ya. Sudah masuk ke ibu juga hasil kalian. Hasilnya cukup memuaskan, berarti selama ibu menerangkan, kalian mendengarkan dengan baik. Ya. Untuk minggu depan kita akan lanjut membuat pola busana rumah, membuat pola kecilnya. Ya, jangan lupa membawa peralatan membuat pola dan juga jangan lupa membawa celemek atau baju kerja, ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, sebelum pulang silahkan yang tugas tiket terlebih dahulu. Oke, kelas sudah bersih. Ketua kelas silahkan pimpin doa untuk pulang. Kita mengakhiri pelajaran dan baiknya kita berusaha lebih mulai. Ya, selesai berdoa. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Silahkan boleh.